Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada menikmati kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan judul tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan adalah sumber kekuatan orang-orang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Di sini kita bisa menemukan di mana orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, maka hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Jadi di setiap musim dia akan menghasilkan buahnya. Jadi tidak peduli walau itu musim kemarau yang panjang, karena dia berada dekat dengan sumber air, maka akarnya selalu mendapatkan asupan air yang akan mencukupi kebutuhan pohon ini sehingga dia dapat menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam akan selalu berhasil. Dan saya yakin itu adalah keinginan bagi setiap orang-orang percaya. Kita pasti ingin bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup ini menghasilkan buah yang manis. Amin. Selanjutnya kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang mengalami begitu banyak tekanan hidup dan persoalan yang tidak henti-hentinya. Belum selesai satu, datang lagi permasalahan yang lain, tetapi dia tetap tenang. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan dia selalu mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Kita buka di dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 10 sampai 13. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 10 di dalam Ayub pasal 40 ini, Tuhan menggambarkan Ayub ini seperti kuda Nil. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa kuda Nil itu adalah binatang yang kuat. Tetapi ada yang unik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kuda Nil ini memakan rumput seperti lembu. Ternyata kekuatan yang ada di dalam kuda Nil pastinya berasal dari makanan yang dia makan. Jadi saya mau lambangkan rumput ini adalah seperti firman Tuhan. Ketika kita senantiasa memakan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti kuda Nil yang begitu kuat ini. Di mana kadang-kadang orang berpikir firman Tuhan itu hanyalah sebuah pelengkap. Ya. Tetapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan utama dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan di sini ini firman Tuhan ini khusus Tuhan gambarkan kepada Ayub. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa firman ini adalah tertuju bagi orang-orang percaya kepada Tuhan dan yang selalu setia kepada Tuhan, yang hidupnya itu saleh, menyenangkan hati Tuhan dan selalu berserah diri kepada Tuhan seperti Ayub. Dan kalau kita pelajari apa sebenarnya rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Ayub sehingga dia tetap tidak pernah menyalahkan Tuhan sekalipun banyak persoalan hidup yang dia alami yang sebenarnya itu tidak masuk akal secara manusia.
Dan sebenarnya itu tidak layak dialami oleh Ayub, tetapi Ayub menerima itu. Itu pun dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 13, di dalam tubuh seekor kuda Nil terdapat kekuatan yang sangat besar. Dan Tuhan menggambarkan kekuatan itu seperti gabungan antara pohon aras, pembuluh tembaga, dan besi. Ini sungguh-sungguh sangat-sangat kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh kuda Nil ini, dia akan selalu tetap tenang apapun yang harus dihadapi. Seperti halnya juga Ayub, karena dia selalu senantiasa mengandalkan kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah sumber kekuatan dalam hidupnya, sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada Ayub. Ayub mampu melalui masa-masa sulit dalam hidupnya dan dia tetap memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan juga mengembalikan segala yang hilang dalam hidupnya. Haleluya. Kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-18. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Puji Tuhan. Jadi ketika kuda Nil ini berhadapan dengan sebuah masalah, di sini dilambangkan sebuah arus sungai yang kuat dan juga sungai Yordan yang meluap melanda mulutnya, yang artinya dia ini sudah hampir tenggelam. Tetapi dia tetap tenang. Itulah yang dialami oleh Ayub. Banyak masalah yang dia hadapi, tetapi dia tetap tenang. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah yang sanggup untuk menolong hidupnya. Dan yang terakhir kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam kitab Matius. Tuhan mendidik anak-anak Tuhan supaya kita juga selalu mengandalkan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab kita masing-masing. Di situ Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh iblis. Dan cobaan yang dilemparkan oleh iblis itu adalah cobaan-cobaan yang sangat-sangat berat. Dan tidak banyak orang yang akan bertahan kalau dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi orang-orang percaya mampu mengusir kuasa-kuasa kegelapan dan membuat kuasa iblis tidak dapat mencobai Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita selalu mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, kita akan tetap tenang dan kita akan selalu Tuhan berikan kekuatan yang baru setiap hari. Haleluya. Jadi saya sangat berharap supaya seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, jadikanlah firman Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita yang akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, terkhusus anak-anak Tuhan, keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang ada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta